Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita awali pertemuan yang ketiga ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kemarin kita bicara tentang pendekatan dalam kajian hukum Islam, ini ada kajian yang sangat interkoneksi dalam suatu riset, namanya teori. Ada pendekatan, juga ada teori dalam kajian hukum Islam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori? Karena kita sering berbicara tentang teori yang dipakai itu apa? Oke. Nah, sesungguhnya teori di sini adalah prinsip-prinsip yang sangat dasar, prinsip-prinsip yang sangat dasar, yang sangat asasi, yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum dan berfungsi. Jadi berlakunya umum dan berfungsi. Kalau tidak berfungsi namanya bukan teori. Karena sering kita lihat, kamu teorinya ini tapi kok tidak diterapkan, sering kita ketika ujian itu yang dipakai apa mas? Teori maslahat. Loh, terus kajiannya di mana diterapkan teori masalah itu? Nah, kadang-kadang nggak nyambung atau tidak sistemik. Maka riset yang baik itu sebenarnya kalau bagaimana kita mengemas berpikir secara rinci, runtut dan berkesinambungan. Namanya ada sistematika. Maka sering ada namanya subbab sistematika pembahasan untuk menunjukkan korelasi bab 1 dengan bab berikutnya sambung dan ada interkoneksi. Jadi integralistiknya sebenarnya di situ, saling menyambung dan saling melengkapi. Maka teori itu bisa mewujudkan berlakunya umum dan berfungsi. Nah, maka teori yang berlaku umum dan mempunyai fungsi, sekarang apa sih fungsi dari teori yang biasanya saudara pakai dalam suatu penelitian itu? Karena teori adalah prinsip-prinsip dasar, wujudnya bisa rumus, bisa aturan, berlakunya juga umum, dan harus berfungsi. Apa fungsinya? Teori itu nanti bisa menyimpulkan generalisasi, dan fakta hasil pengamatan. Misalnya dulu ada teori Darwin, bisa nggak membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya asalnya dari kera? Terguna atau tidak, tapi sekarang masih eksis. Tapi ketika bicara tentang Quran, tidak, manusia itu diciptakan dari tanah atas kekuasaan Allah. Jadi generalisasi. Misalnya apa? Siapa yang patuh terhadap protokol kesehatan akan terhindar dari corona, misalnya sekarang. Apa? Menyimpulkan generalisasi dan fakta hasil pengamatan. Barang siapa yang malas kuliah pasti nilainya jelek. Nah, itu teori apa itu? Teori disiplin Barang siapa yang disiplin nilainya pasti baik. Menyimpulkan generasi, siapa yang rajin pasti baik. Nah, maka ada istilah siapa rajin menabung pasti kaya, siapa rajin belajar pasti pintar. Kemudian memberi kerangka orientasi dari fakta-fakta yang diperoleh. Jadi di sini memberi kerangka orientasi dari fakta-fakta yang diperoleh. Teori juga bisa memberikan ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi. Misalnya ada istilah teori ramalan cuaca. Itu kan akan memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi. Misalnya ada, kalau di luar negeri kan biasa kita jalan harus ada navigator. Seperti sekarang sudah mulai terbukti ketika saudara mengadakan perjalanan di kota yang sangat padat menggunakan GPS itu sudah terekam. Jangan lewat sini karena macet. Lewatnya sebelah sini 10 meter ada kecelakaan. Ini karena apa? Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi.
Kemudian teori itu fungsinya adalah melihat fenomena yang sedang diteliti dari perspektif lain dan memungkinkan lahir teori baru. Nah, kan sering. Maka biasanya saudara ketika riset itu kenapa diminta untuk mencantumkan namanya telaah pustaka atau penelitian sebelumnya? Ya. Karena untuk membuktikan bahwa riset saudara itu orisinil. Misalnya ada orisinitas karya ilmiahnya itu terbukti di situ. Buktinya orisinil di mana, Pak? Karena kita sudah melihat kajian ini bahasanya ini. Kemudian saya akan melihat dengan perspektif lain dan saya memungkinkan akan bisa melahirkan teori-teori baru. Ya. Misalnya ada suatu riset, ya. Selama ini diteliti, ya, kenapa masyarakat di Kauman dan sekitar Malioboro itu kok yang yang rajin membayar pajak dan sedekah kok di masyarakat Kauman, bukan masyarakat di Malioboro yang pinggiran. Riset pertama berdasarkan dugaan karena apa? Karena masyarakat Kauman adalah orang yang taat beragama. Tapi ketika diteliti dengan sebenarnya, riset masuk di sana di Malioboro, dia Pak, kenapa penghasilan seperti ini, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Ketika masuk di Kauman, ternyata mereka itu walaupun orangnya rajin walaupun nampaknya tidak bekerja, hanya beribadah dan bekerja apa, ternyata mereka justru yang menguasai berbagai macam kios-kios yang ada di Malioboro. Penghasilannya berapa, Pak? Sekian. Pengeluarannya sekian. Terus masih banyak untuk apa, Pak? Nah, untuk sedekah, untuk zakat. Nah, ternyata persoalannya bukan masalah dia itu adalah orang ahli ibadah, tapi kenapa dia taat pajak dan rajin bersedekah? Karena tingkat ekonominya yang mapan dan menengah ke atas, sementara masyarakat Malioboro adalah orang yang punya pas-pasan. Bukan masalah agama, tapi masalah ekonomi. Jadi teori ini berfungsi untuk melihat fenomena yang sedang diteliti dari perspektif lain dan memungkinkan lahir adanya suatu teori yang baru. Kemudian teori bisa melihat fenomena yang sedang diteliti dari perspektif lain dan memungkinkan lahir teori yang baru. Kemudian teori juga bisa berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Ya, dijelaskan. Jadi kenapa sih di daerah Kauman di kota orang lebih suka sholatnya sendiri, tidak ramai di masjid, ya. Tapi ketika di desa, kenapa ya masih orang tetap bertahan, sholatnya itu selalu berjamaah, berkerumun juga biasa, padahal ini ada musim pandemi COVID-19. Beda masyarakat kota dan masyarakat desa. Nah, lalu kenapa ini terjadi? Ini dijelaskan karena ada suatu teori fungsinya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Kita lihat, misalnya begini. Ya. Ketika kita amati, teori pemberlakuan hukum saja itu akan berbeda perspektifnya. Ya. Misalnya ada teori pemberlakuan hukum. Ya. Teori ini akan dipakai untuk apa? Teori ini dipakai untuk menganalisis fenomena mengapa orang mematuhi hukum dan sebaliknya mengapa orang tidak taat terhadap hukum. Namanya teori pemberlakuan hukum. Nah, ketika saudara riset ternyata berbagai macam karakter manusia itu terjadi. Seperti tadi, kodrat manusia itu beda-beda. Jiwanya, perasaannya itu beda, walaupun raganya sama. Ternyata manusia ketika berhadapan dengan hukum yang berlaku itu macam-macam. Teori ini dipakai untuk mengamati kenapa orang taat dan tidak taat terhadap hukum. Ternyata ada, pertama adalah self-interest. Hukum itu bermanfaat untuk kepentingan sendiri. Jadi saya taat hukum itu untuk kepentingan sendiri. Bukan karena saya takut polisi,
Bukan saya takut ketika tidak pakai helm kemudian kena denda 50.000, tidak. Saya mentaati hukum untuk kepentingan saya sendiri. Karena apa? Hukum diatur supaya ada kemaslahatan bagi manusia. Jadi saya sadar, ya. Nah, jadi hukum itu bermanfaat. Ya. Kemudian ada sensitif sanksi. Sanksi mewujudkan perilaku hukum. Ada juga saya sadar hukum itu baik, tapi seandainya tidak ada sanksi, saya biasa-biasa saja. Maka dalam Islam itu ada istilah al-ahkam al-asliyah wal ahkam al-mu'ayyidah. Sesuatu yang bernilai positif dan negatif harus diatur. Kalau positif diatur, dipaksa untuk dilaksanakan. Kalau nilainya itu negatif, dipaksa untuk dihindari atau jangan dilakukan. Nah, hukum yang sifatnya melarang dan memerintah itu namanya al-ahkam al-asliyah, hukum yang sifatnya asal, perintah dan larangan. Nah, tapi perintah dan larangan tidak efektif, maka harus ada namanya sensitif sanksi yang disebut al-ahkam al-mu'ayyidah, hukum yang bersifat mendukung, memberikan sanksi kepada siapa yang melanggar. Nah, ketika orang itu mentaati hukum itu bukan karena kesadaran pribadi, tetapi ini saya takut kalau nanti melanggar dihukum, itu sensitif terhadap sanksi. Ya. Ada juga hukum itu dipatuhi dan tidak itu karena pengaruh sosial. Perilaku hukum dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Nah, maka ketika orang masuk masjid, walaupun tidak ada hukum, enak ini di sini. Sepatunya dilepas, walaupun tidak ada aturan masuk masjid, mohon sandal dilepas, sepatu dilepas. Masuk masjid tidak boleh buka baju. Kenapa? Di sini sebenarnya ada pengaruh sosial. Wah, ini walaupun saya nggak pernah di masjid harus mentaati terhadap masjid. Nah, bagaimana kita ada kegiatan di kampung? Ini pengaruh. Ya. Nah, kenapa masuk jam 7? Karena posisi sistem hukum di sini seperti disiplin. Kalau tidak kita kena sanksi juga misalnya. Ada pengaruh sosial. Jadi ada norma sosial yang mempengaruhi perilaku hukum seseorang. Hukum juga ada ditaati karena kaitannya dengan kepatuhan. Melampaui kepatuhan hukum adalah perilaku amoral ilegal. Ya, kepatuhan. Maka biasanya ada istilah sanksi sosial. Nah, teori pembelajaran hukum yang ada 4 klaster ini ada self interest, ada sensitif sanksi, ada pengaruh sosial, ada kepatuhan. Maka teori-teori ini dikaji, kemudian teori sesungguhnya ketika berbicara tentang teori pembelajaran hukum, kenapa orang taat atau tidak taat ternyata bisa dipengaruhi. Kenapa kamu tidak taat? Karena sensitif sanksi. Kenapa kamu taat? Saya mempunyai kepentingan pribadi terhadap hukum yang diberlakukan. Kenapa kamu mentaati hukum? Tidak enak dengan masyarakat. Ya. Kenapa kamu taat? Takut sanksi sosial dan lain sebagainya. Ini teori pembelajaran hukum. Demikian juga yang muncul sekarang dengan teori gender, misalnya hubungan suami istri. Maka sekarang ada berbagai macam persoalan. Ya. Di dalam mensikapi tentang hubungan suami istri dengan berkembangnya persoalan-persoalan gender, ini juga ternyata karakter hubungan suami istri berbeda-beda antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Ada yang disebut dengan owner property. Istri adalah milik suami. Nah, oke, zaman dulu ya istri itu ya milik suami. Mau diapakan terserah suami. Nah, zaman dulu ada istilah konco wingke dan lain sebagainya. Ini sebagai owner, pemilik. Suami adalah pemilik istri. Ya, tapi ada yang komplement. Istri sebagai mitra. Ini sebagai mitra. Masyarakat bil ma'ruf. Kita harus berhubungan saling melengkapi. Karena akad itu adalah akad yang mewujudkan rasa berkesinambungan, akad yang mewujudkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Maka
sebagai head component, istri sebagai mitra suami. Ya. Tapi ada juga yang memahami dan memperlakukan sebagai senior junior partner. Ya, ini tergantung dari siapa yang berperan. Ya. Ya. Istri sebagai pelengkap suami, karena apa? Partner. Kalau nggak ada istri nggak bisa, maka muncul ada sinergi bagaimana di Jawa itu ada istilah harta gono. Walaupun partner, tapi punya peran yang sangat penting dalam kesuksesan seorang suami. Tapi ada yang menganggap bahwa teori ini adalah equal partner, istri dan suami berkedudukan sama, partner. Nah, maka ketika nanti saudara membaca tesis, ya ini namanya pendekatan dan teori itu penting. Maka teori itu sebenarnya bagaimana akan mewujudkan suatu hasil dari riset, kemudian sifatnya umum dan mempunyai fungsi. Nah, saya rasa itu ya sebagai pelengkap kajian kita. Semoga bermanfaat yang terkait dengan teori dalam kajian hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.